Sebentar, Pak. Saya ubah dulu, bentar, Pak. Ya, Pak. Apa udah terlihat, Pak? Ini ya, Pak. Lagi proses, ya ini baru keluar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. izin ini, Pak. Saya Muhammad Novel Bari dengan NIM 21103111056 yang judulnya itu tentang kompor surya, Pak. Jadi ini saya mau menampilkan data yang sudah saya kumpulkan. Untuk sejauh ini yang saya olah baru ada 3, tapi yang saya ambil itu sebenarnya sudah ada 5, tapi saya masih kurang puas sama data hasilnya gitu, Pak. Jadi di sini saya ada pertama itu ada stagnan 3 mili. Di stagnan 3 mili ini saya ngambil data dari jam 11.05 sampai jam 4 sore. Nah, ini eh, didapatkan. Jadi gini Pak, ini saya kan uji coba kompor itu 2 kali. Pertama adalah dengan kondisi tanpa beban, artinya benar-benar cuman platnya saja, nggak saya tambahin apa-apa. Lalu yang kedua adalah menggunakan, oh maaf, maksud saya yang kedua adalah memasak air dengan massa 1 kilogram seperti itu, Pak. Nah, ini ada 3 variabel yang kemarin itu ada 3 milimeter. Lalu sini sebenarnya ini ada 5 apa? Ini ada 5 milimeter. Lalu di kanan juga ada 8 milimeter. Ini belum saya ubah ini ya. Nah, lalu di kanan ini adalah yang 3 milimeter. 3 milimeter ini saya mendapatkan data maksimal temperaturnya itu di 124,25 derajat Celcius dengan solar irradiance itu 704,61 watt per watt per kalor. Nah, ini adalah maksimal temperatur pada 3 milimeter. Di situ ada pada di jam sebentar. Ada di jam 12:15, Pak. Ini untuk di eh, 3 milimeter. Kebetulan saat itu juga harinya lumayan panas dan juga di sini dapatkan angka lux yang juga tinggi di angka 25.000 yang jika saya konversikan ke solar irradiance angkanya itu ada di 704 seperti itu. Lalu di sini ada yang 5 milimeter, maaf ini belum saya ganti. 5 milimeter ini sebenarnya ini diambil dari jam 10.21. Jadi ini lebih awal karena memang eh saat ini apa namanya pengambilan datanya memang saya coba lebih awal karena lagi panas-panasnya jam 10 itu dengan saya cek di Luxa ada di 15.000. Mungkin kalau saya cek di jam 10 mungkin juga lebih tinggi Pak, nyampe 17.000 atau mungkin di angka 20.000 karena 5 menit setelahnya itu di angka 20.000 seperti itu. Dan itu emang naik turun kondisinya. Dan di sini dapatkan di 121. 121 ini itu kalau diambil dari jam eh di ini di 121 itu ada di jam 1.41 seperti itu. Nah, ini ada pergeseran sedikit karena emang maksud saya ada pergeseran sekitar 1 menit dari ininya yang harusnya kan saya ngambil 5 menit tapi sini di apa di 41, 46 dan 51 dan seterusnya seperti itu. Ada pergeseran 1 menit dan itu eh saya saya mungkin ini juga akan beri ke Bapak apakah saya harus mengambil data ulang karena yang lainnya itu saya pasin dimulai dari jam 11 dan karena memang 5 menit awal ada 11:05 maka saya ambil dari 11:05 sedangkan ini dari 10.21 seperti itu. Nah, ini untuk yang eh, stagnan 5 mili, saya dapat 121,5 derajat Celcius dengan solar irradiance 684 watt per kalor. Nah, lalu di sini berikutnya yang ada di eh, stagnan, ini yang 8 mili, Pak. Saya sekali lagi lupa belum belum mengganti. Ini saya pasin dimulai dari jam 11 sebenarnya, teman karena emang sekali lagi saya bilang
dimulai 5 menit pertama berarti dimulai dari jam 11 lewat 5 itu pengambilan datanya. Nah, di 11 dilakukan sampai jam 4. Maaf, ini sampai jam 3.45 saja. Sedangkan ini 3.46 dan ini sampai jam 4. Ini ada perbedaan waktu tapi eh mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya juga di kemudian waktu. Nah, ini saya mendapatkan waktu maksimalnya itu ada di 100, maaf, temperatur maksimal di 105,75. Dia ada di jam 1 lewat 35, di mana solar irradiance juga tinggi banget, yaitu di angka 941. Nah, berikutnya ada data-data lain yang mungkin bisa saya sampai tampilkan juga. Ini ada data kemarin saya nyoba lagi untuk ini adalah data masak airnya, Pak. Masak airnya ini saya mendapatkan di tertingginya kalau dibaca ininya mencapai 153. Itu sudah di jam 3-an, Pak. Tapi sekali ini sepertinya ada error yang sangat fatal karena saya lihat di data-data lainnya ini cuma 3 derajat Celcius, artinya nggak mungkin banget, artinya ada kerusakan di alatnya, Pak. Terus ada juga saya melihat di atasnya yang ini ada di, nah ini lumayan jauh. Dia dari 100 dalam 5 menit dia langsung turun ke 45 dan turun naik lewat kemudian 46 lalu naik lagi sangat tinggi 136. Seperti itu. Nah, ini untuk data ini sebenarnya saya bisa membuktikan bahwa ini valid karena ini naiknya lumayan bagus tapi saya pengen coba lagi di kemudian hari. Maaf, maksud saya di sisi lain saya juga udah ini percobaan saya kedua kalinya yang menurut saya datanya mencapai target. Di sebelumnya ada yang datanya nggak saya ambil karena di jam 12 itu hujan, tapi dia mendapatkan di angka 91 derajat seperti itu, Pak. Nah, makanya saya bilang ini sebenarnya data masih bisa saya ambil, tapi karena ada kesalahan di sini, ini membuat saya berpikir untuk kayak perlu buat diambil ulang lagi. Itu laporan saya, Pak, untuk ini. Saya beralih ke pertanyaan saya, Pak. Ini kan saya ngambil data yang stagnan ini dimulai dari jam 11. Dan juga di gitu di 8 mili ini juga saya ambil di jam 11. Kemudian Pak, untuk yang 5 ini saya ngambil 10.21. Apa saya harus ngambil di jam 11 juga Pak? Atau ini saya bisa gunakan sebagai data ya Pak ya? Ya, Itu bagaimana Pak? oke. Terima kasih. Ya, suaranya jelas bisa masuk terdengar ya. Ya, terdengar Pak. Nah, ini karena nanti ini kan datanya kan diolah secara statistik ya. Betul Pak. Ya. Nah, ketika diolah secara statistik itu ada beberapa poin yang pertama yang kita harus sama dulu. Misalnya stay atau memulai ya, start mulainya itu kalau mulainya itu di jam tadi berapa? Jam 11. Jam 11 Pak. Berarti yang kondisi lainnya juga nanti dengan waktu yang sama juga. Karena kalau misalnya dengan time yang beda itu akan menjadi apa hal yang lain, maksudnya penilaiannya ketika dilakukan analisis secara statistik. Jadi kalau misalnya mulainya jam 11, startnya nanti di bagian berikutnya mulai jam 11 ya, walaupun kondisi apa aktualnya bisa jadi hari Selasa. Ini ujinya per hari ya. Iya Pak. Satu variabel satu hari Pak. Oke, berarti walaupun dalam kondisinya itu hari Selasa eh, agak beda temperaturnya atau cuacanya, dan hari Rabu misalkan agak beda, tetapi time-nya ada variabel yang dibuat fix dulu, sama dulu, misalnya startnya jam 11 untuk hari Selasa, terus hari Rabu jam 11 juga. Kemudian nanti bisa dari data ini kan keluar data nih, data yang macam-macam, ada plate temperatur, plate 1, plate 2 dan 3 seterusnya. Nah, data-data ini adalah data-data yang nanti bisa menjelaskan keterangan, misalkan hari Selasa kondisinya itu sempat tercatat nggak? Misalkan dengan kondisi apa ya, cuaca mendung atau eh,
begitu cerah atau sangat cerah. Nah, itu ada nggak data data apa yang sempat maksudnya terrecord gitu? Ah, ya izin Pak. Untuk itu ada tapi nggak saya catat, nggak saya taruh di sini, tapi saya taruh di note saya Pak. Ada Pak. Ya, nah itu juga sebagai data pendukung untuk menjelaskan kondisi realnya, kondisi aktualnya. Nah, tadi pertanyaannya apakah eh, yang tadi mulai dari jam 11, yang satu ini mulai dari jam 10, karena ini diolah dengan statistik, berarti kita harus mengasumsikan ada variabel yang tetap, variabel sama ya, time-nya atau waktunya itu yang nanti perlu apa diperhatikan juga. Jadi nanti Baik Pak. dicoba lagi di di time yang sama. Oke, berarti itu untuk yang saya mulai jam ini kan karena yang kanan dan yang kiri dia mulai dari jam 11, berarti ini saya harus ambil data lagi Pak ya dari jam 11 lagi Pak ya. Ya, jadi dibuat sama, dibuat ada data yang sama, data fix, maksudnya variabel yang sama, misalnya variabel untuk time ya, time untuk hari Senin, time untuk hari Selasa, time untuk hari Rabu itu dan seterusnya ya kalau misalnya siklusnya selama 1 minggu itu dengan time yang sama waktunya. Hmm, oke Pak, baik Pak. Baik, ada lagi Pak mungkin Pak? Kemudian ini eh, untuk keterangan ya, keterangan di bagian ini kan seperti plat temperatur ini satuan yang digunakan apa ini? Ya, Celcius atau derajat apa? derajat Celcius Pak. Ya, nanti tolong lengkapin ininya. Keterangan misalnya plat temperatur 1 43,75 misalnya ya derajat Celcius, plat temperatur 2 42,75 dan seterusnya sampai plat 3 dan seterusnya. Air temperatur Celcius juga ya. Lalu lux itu satuannya apa? Ah, Lux ini Pak saya masih kurang paham Pak karena memang ini kan pakainya Arduino Pak ya untuk ininya karena itu mungkin dia pakai satuan intensitas cahaya Pak, candela. Ya, berarti dilihat lagi coba nanti tolong dicek lagi di data data apa? Data masih bukunya ya atau penjelasan untuk satuan itunya apa yang digunakan. Kemudian solar irradiation itu juga apa satuannya? Baik Itu Pak, yang untuk itu yang per tadi watt per kalor itu Pak. ya itu yang dilengkapi di apa ditambahkan. Baik Pak, begitu. Oke. Ah, itu aja mungkin apa lagi Pak? Eh, itu aja, itu dulu ya. Yang Ya, tadi dibuat fix, maksudnya ada waktu yang sama untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau misalnya satu week gitu, 1 minggu, berarti ada variabel yang sama. Kemudian tambahkan satuan dari bagian-bagian ini apa yang digunakan satuannya. Lalu biar nggak terlalu lama, kan waktu kan berjalan terus. Nah, sambil mengumpulkan data atau mengolah datanya itu sudah mulai ngebuat ininya draft artikel yang mau disubmitnya kemana biar bisa lebih efektif untuk penulisan artikelnya. oke baik Pak, begitu Pak. Jadi Eh, bekerja secara paralel, ya, baik. Berarti pertama saya harus ngubah ininya, ambil data lagi. ya, Kedua, saya menambahkan satuan, memberikan keterangan apa ya, satuan untuk tiap yang digunakan apa ya. ya, Lalu yang ketiga tadi sambil ambil data saya bikin sudah draft mulai nulis. untuk artikelnya. Ya, Ya, sudah mulai ditulis. Karena waktu kan jalan terus per minggu, tiap minggu dan seterusnya. ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Itu aja Pak mungkin dari saya untuk hari ini. Ya, ya. Ya, Oke, baik. kalau Terima kasih. ya, Saya izin subscribe ya Pak. ya. Oke, kalau Terima kasih. Ya Pak. ya, kalau tidak ada mungkin bisa
lift, ini saya tunggu sekitar 10 menit. Kalau tidak ada virtual Zoom-nya saya nonaktifkan. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. Bagian tersebut. Sehingga ya itulah yang nanti bisa dikatakan kalau ada pertanyaan apa yang baru, ya dari hal ini, dari mapping yang dilakukan inilah yang nanti bisa dikatakan ya klaimnya atau mengatakan inilah yang baru atau berbeda atau hal yang bisa dikatakan apa memiliki nilai baru dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian untuk pola ya, untuk pola penulisan itu eh, bisa apa gantian share screen nggak? Nanti saya buat apa ilustrasi ya di layar. Di layar sudah keluar ya tampilan share screen-nya. Ya, untuk tampilannya sudah terlihat ya. Nah, jadi di bagian ini, di bagian apa, untuk penulisan ya. Jadi di bagian penulisan itu yang pertama, kalau ketika membuat artikel ya, untuk artikel itu ada namanya pendahuluan ya, untuk artikel pendahuluan. Nah, pendahuluan ini diawali dengan background atau latar belakang. Seringkali di artikel dibuat penulisannya untuk pendahuluannya itu mengawali dengan kalimat hal apa yang menjadi background atau latar belakang sehingga penelitian itu dikerjakan. Ya, ini lihat lagi ke judul, lihat di judulnya apa, lihat judul artikel. Jadi judul artikelnya kalau menceritakan tentang AE, heat exchanger,
Nanti dilihat judul artikelnya, apa yang melatar belakangi. Jadi kalimat pembuka ya atau prolognya. Kemudian yang berikutnya baru masuk ke previous study. Nah, untuk previous study polanya, pola dari paragraf atau penjelasan yang dituliskan membentuk segitiga terbalik. Jadi segitiga terbalik itu di penelitian sebelumnya ini masih cerita tentang hal yang general, umum ya. Jadi masih cerita yang umum. Kemudian turun lagi ke bawah paragraf berikutnya ya. Misalnya kalau dimulai dari paragraf kedua, berarti ini paragraf ketiga, keempat, kelima, keenam, dan di bagian ini titik ini ya, yang titik ini adalah poin yang akan dilakukan atau yang akan dikerjakan di penelitian. Jadi poin yang akan dilakukan di penelitian itu ini. Nah, taunya dari mana? Ya taunya dari penjelasan ini. Misalnya di paragraf satu atau penelitian sebelumnya ada yang pernah melakukan seperti ini. Tapi ceritanya masih lebar. Ceritanya itu masih belum begitu spesifik. Kemudian di paragraf kedua menceritakan tentang sudah mulai mengarah ke situ. Kemudian paragraf ketiga cerita tentang ini hal yang sudah mulai mengarah. Keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai seberapa banyak eh, artikel yang dikumpulkan, artikel yang dikumpulkan atau dibaca ya, dikumpulkan atau dijadikan eh, reference yang dituliskan di draft artikel tersebut ya. Jadi dilakukan mappingnya seperti itu. Polanya membentuk segitiga terbalik atau piramida terbalik. Kemudian di bagian akhir, ini adalah bagian poin akhirnya yang warna merah ya, warna merah ini. Nah, poinnya adalah menceritakan hal apa yang tadi sudah di mapping dari penelitian nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Sehingga ada gap, itulah yang mau dilakukan, yang mau dikerjakan. Terus di bagian sini, seringkali di bagian paragraf penutup itu dituliskan eh, objektif atau tujuan ya, atau biasa dinamakan dengan tujuan atau objektif penelitian. Tujuan penelitian ini untuk ngapain? Misalnya kalau tadi cerita tentang HE, heat exchanger, apa tujuannya yang mau dituju dari bagian itu? Objektivitasnya. Nah, baru nanti setelah chapter pendahuluan baru masuk ke kalau di artikel itu ada empat ya umum. Ini secara general ya. Kalau pembuat artikel itu ada poin namanya pendahuluan, kemudian bab 2 ini cerita tentang metode atau metode chapternya ya. Lalu yang ketiga itu result and discussion, hasil dan diskusi, discussion. Keempat itu adalah conclusion.
conclusion atau kesimpulan. Kemudian ya ini hanya kelanjutan ya. Ini adalah referensinya, reference atau sitasi yang dipergunakan di pendahuluan, kemudian yang misalnya ada menggunakan metode, metode juga nanti bisa masuk ke sana. Result discussion juga nanti ada ketika melakukan komparasi atau membandingkan. Misalnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh nomor 3, kemudian yang dikerjakan di saat ini, nanti keluarlah grafik atau keluar berupa kontur dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah kesimpulan. Apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan yang sudah disampaikan di bagian ini, di yang sudah dituliskan di poin nomor 3-nya. Nah, itu adalah gambaran umum atau ilustrasi general ya dari artikel yang seringkali dibuat untuk publikasi. Coba tadi ada nampilin artikel, bisa ditampilkan nggak di layarnya share screen? Ini yang baru sih Pak, 25. Ya, coba. Ini kita bahas aja ya, apa membahas polanya, pola seperti apa dalam membuat artikel itu. Ini judul ya. Pertama kali itu adalah judul komparatif, judulnya Comparative Study Between FEM, VVM, Finite Volume Method. Ini kalau Finite Volume Method ini berarti menceritakan tentang CFD, metodenya ya, menggunakan metode volume hingga analytical dan analysis method, metode analisis to analyze untuk menganalisa efisiensi thermal of double pipe pada objek itu heat exchanger. Kemudian ya coba turun lagi perlahan. Introduction. Ya, introduction itu sama seperti yang tadi, pendahuluan. Jadi di bagian awalnya itu menceritakan kalimat pembuka ya atau paragraf awalnya itu ya menjelaskan introduction-nya, pendahuluannya. Kemudian ada nomor 1 yang dalam kotak ya, kotak kurung kurawal, apa kurung tegak ya. 1 itu artinya dia sudah menceritakan previous study atau studi sebelumnya. Coba nomor 1 di ke bawah referensinya, mengacu ke referensinya apa nomor 1? Pakai lagi lemot internet saya. Nah, di situ ditulis ya. Ini Nomor Bang Zoro. ya, itu nomor 1. Eh, A titik K, A poin K, petal advancement in heat exchanger. Nah, di situ ada kata kunci sama. Dari judul juga tadi, di judul ditulis bagian akhir ada HE ya, heat exchanger. Heat exchanger design for waste heat recovery in industrial process. Ini kalau dari ini artikel nih. Karena ada nomor apa isu nomor volumenya ya. Referensi 19 3 tahun 23 137 strip 152 itu halaman. Halaman 137 sampai 152. Tadi yang paragraf yang tadi itu adalah menceritakan nomor 1. Kemudian karena terlalu banyak, dia mainnya pola penulisannya main ini mapping lagi. 2 strip 6. Tadi terbaca ya di bagian atas ya 2 strip 6 ya. Iya, Nah, berarti dia menceritakan dari nomor 2 sampai nomor 6 itu dirangkum ke dalam bentuk satu apa tadi satu kalimat atau 2 kalimat.
2 sampai 6, poin nomor 2 sampai 6. Nomor 2 menceritakan tentang hit lagi, ada kata kunci hit transfer, itu masih masuk. Nomor 3, Cube in Heat Exchanger, ya itu ada keywordnya Heat Exchanger. Nomor 4 ini HE lagi Heat Exchanger. Nomor 5, a review on the thermal hydraulic sama. characteristics Heat Exchanger lagi, ada sama ya. Nomor 6, Pipe Heat Exchanger lagi, dan seterusnya. Kemudian balik lagi ke atas, introduction. Tuh, itu ya, berarti dari kata heat exchanger operate by the process of exchange dan seterusnya sampai di bagian tulis in ref 2 strip 6. Kemudian ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini baru masuk ke nomor 7. Tuh, nomor 7 strip 7,8, 7 sampai 8. Jadi polanya seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya reference itu ya ada yang sampai 100, ada sampai dia hanya misalnya dari reference dari nomor 3 sampai 10, kemudian dibaca, dirangkum, ceritakan dalam bentuk 2 kalimat. Udah seperti ini tampilannya. Terus ini kita scroll lagi ya ke bawah ya, sampai ke bawah. Kemudian terus terus polanya seperti itu yang tadi, seperti apa, segitiga terbalik. Nah, stop. Nah, itu udah masuk mathematical formulation. Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Stop, stop sampai sini. Di bagian ini nanti coba uh, ada kalimat yang menjelaskan objektif atau tujuan dari penelitian yang dilakukan. Biasanya itu di penghujung paragraf. Coba baca the recent advancement in double pipe heat exchanger focus on improving heat transfer efficiency. Nah, ini dimungkinkan ini tujuan yang mau dilakukan dari artikel ini. Paragrafnya itu coba diblok. The recent advancement bisa nggak diblok gitunya. Nah, sampai can be used in this mathematical model. Nah, itu adalah kalimat atau paragraf yang menceritakan objektif atau tujuan yang mau dilakukan artikel ini. Yang sama seperti yang tadi, apa, garis segitiga terbalik ya. Di poin inilah yang mau coba diimprove atau dilakukan di artikel ini sehingga yang di apa, diklaimnya atau beda dari penelitian sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dari penelitian nomor 1 sampai 20 berapa tuh? 28 ya. Inilah yang nanti berbeda. Kemudian turun lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, terus scroll lagi ke bawah. Kalau ini nomenklatur, keterangan aja. Nah, chapter 2 mathematical formulation, formulasi matematika ini sudah masuk ke metode. Jadi kalau tadi secara generalnya kan tadi ada 4 ya. Introduction, metode, result discussion, terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Ini mathematical formulation itu adalah metodenya karena sesuai dengan afiliasi. Coba naik lagi, scroll ke atas. Ini afiliasi atau institusinya apa tadi? Tadi kalau lihat itu dari jurusan matematik. Coba Department of Mathematics. Itu ya.
Department of Mathematics artinya ini dari program studi atau jurusan kalau di Indonesia itu MIPA, FMIPA, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Ada matematika, fisika, biologi, kimia. Nah, ini di bidang matematik. Metodenya itu dia di splice ya, maksudnya di slide di slice di bab 2. Bab 2-nya itu yang tadi chapter 2. Balik lagi. Nah, di bagian ini sudah masuk ke metode nih. Kemudian ada lagi metode yang digunakan. Dia mengkombinasikan combining equation 1 strip 3. Berarti ini mengacu ke nomor 1 ya. Tapi yang dia ambil itu adalah dari referensi nomor 20. The mathematical representation describe how energy is balanced within a DPHE functioning in a parallel flow arrangement over a certain length option from dari referensi nomor 20 is uh, as follow. Nomor 1, nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai berapa banyak tuh dia gunakan. Ada 7 ya, coba scroll lagi ke bawah. Nah, itu sampai berapa terus. Nah, terus. Nah, ini persamaannya. Nah, kemudian coba stop dulu, sampai ke atas lagi. Nah, figure 2, gambar 2B. DPHE using counterflow. Berarti dia mengacu ke referensi nomor 30. Referensi ke nomor 30 yang ada di artikel ini nomor 30. Kemudian equation persamaan 11, kemudian ada persamaan 12. Terus ada lagi dalam kurung for the parallel flow arrangement in a DPHE number 31 yang di bawahnya. Di bawah 12 kan ada ya. DPHE number 31 dan seterusnya 31. Kemudian matematika model of a counterflow. Model matematik untuk counterflow DPHE di bagian ini mengacu ke temperatur nomor 20. Number reference 20 ya. Kemudian scroll lagi ke bawah. Terus 19, 20 itu equation ya. Kemudian terus, karena ini matematik jadi banyak rumus yang keluar. Kemudian terus. Nah, lalu masuk ke numerical prosedur. Ini masih metode ini. Ini masih metode. Jadi masih metode. Jadi metodenya itu di bagian ini autornya itu men-slice, membagi mathematical formulation, kemudian numerical prosedur. Nah, baru yang keempat kalau secara general itu yang ketiganya itu masuklah result and discussion. Hasil dan diskusi. Hasilnya apa dan diskusinya bagaimana. Itu yang ditulis di bagian ini. Hasilnya coba diturunkan, di scroll ke bawah. Terus, oke, terus. Nah, hasilnya dia menampilkan grafik. Itu hasilnya ya. Hasilnya menampilkan grafik, kemudian yang mathematical formulation-nya itu grafik warna apa itu? Warna hitam ya. Ada eksak for TC, oh itu yang warna bulat-bulat ya, warna bulat-bulat transparan itu dari referensi ya. Kemudian yang bintang ya, bintang warna hitam dengan bintang warna biru. Nah, ini punyanya artikel, punyanya hasil yang dari matematika model tadi. Itu hasilnya, result in discussion.
Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, ini juga hasilnya. Dia melakukan komparasi nih kalau dari bagian ini membandingkan eh, eksak itu punya reference nomor 20 terlihat ya di gambarnya di grafiknya. Nomor 4 kan tertulis ya, figur 4 comparison of the non-adiabatic condition for to 0 ya, point 0 for the exact solution from referensi. Referensi itu referensi dari nomor 20. Berarti ada yang dia baca, dia komparasikan dari nomor 20. Terus scroll lagi ke bawah. Nah, terus juga sama 20. Terus ini masih cerita lagi tentang itu result and discussion. Yang warna biru linear pipe, warna merah counterflow dan seterusnya ke bawah lagi. Terus terus ke bawah. Oke, ke bawah terus. Oke, terus ke bawah terus scroll lagi ke bawah. Ke bawah, oke. Terus ini menceritakan result and discussion. Nah, terakhir adalah conclusion, kesimpulannya. Inilah yang bisa yang disimpulkan. Dia menyimpulkan the finite volume method VVM ya, effectively model efektif the temperature distribution untuk distribusi temperatur di DPHE across various thermal boundary condition, a comparison of the numerical model of the first order upwind scheme and the second order upwind scheme were made with the exact solution dalam kurung nomor 20. Berarti eh, melakukan komparasi atau membandingkan dengan eksaknya penelitian di referensi nomor 20. Nah, jadi itu kalau membuat artikel ya secara sederhananya atau secara umumnya ya seperti ini. Coba ini masuk ki berapa ini? Coba bisa di tracking nggak? Di masuk lagi ke atas aja, ke poin atas, paling atas. Kemudian cari yang Biasanya di namanya, mana ya, Pak? kenapa? Nyari key-nya itu di mana ya? Cari ISSN-nya, cari tulisan ISSN. Ada nggak? Di bawah, paling bawah biasanya ada. Scroll ke bawah aja pelan-pelan. Di bawah introduction, nah stop sampai situ. Ada yang kodenya itu Oh, 2214-157X. Ada nggak kebaca? Di bawah Recife 14 Oktober oh yaitu ini. kodenya. Yaitu ISSN, Ctrl C, di Ctrl C, kemudian buka Google baru. Ketik Google, enggak, bukan, belum belum langsung di Kopas. Di ketik aja dulu Google, Oh, kemudian ketik Simagojr, scmagojr.com. SC ya, ya, Cimago, C, enggak, SCI. Ya itu, Cimago. Ya, kemudian klik gitu, iya, klik, Pak. ya, diklik, diklik itunya Simago JR-nya. Udah, masih loadingnya agak lama ya. Coba di enter. Oke,
Bisa break dulu nggak sebentar? Nanti kita masuk lagi di jam berapa ya? Se jam 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 11.30. Kita break dulu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Jadi kan sampai di sini ya Iya, Pak. mengenai ISSN. Kemudian coba paste di enter jurnal tadi ya, paste di situ nomornya. Kemudian hilangin no, C-nya dihilang, dihapus aja C-nya. Itu garis miring juga dihapus, stripnya dihapus. Ada strip 2214 dihapus. Oke, terus di search, klik tanda cari. Nah, ini jurnalnya, namanya Case Study in Thermal Engineering. Itu nama publisher. Nama publisher atau artinya nama Hmm. nama penerbit ya. Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Terdengar, Pak. Nah, coba diklik, klik itunya. Klik ya, kemudian turunin ke bawah pelan-pelan. Terus ya, sampai sini aja dulu. Nah, ini adalah ininya keterangan pengelolanya ya, country-nya itu di sebentar yang tadi, yang di atas. UK itu negaranya United Kingdom, yang ini ya untuk pengelolanya. Kemudian subjek dan areanya itu menceritakan tentang bisa chemical engineering, kemudian bisa juga menceritakan tentang engineering, publishernya Elsevier, publishernya Elsevier, country-nya itu dari UK. Kemudian publication type itu masuk ke dalam kategori jurnal, tipe publikasinya jurnal. Terlihat ya, ada bagian bawahnya itu publication type, jurnal. Kemudian ada juga yang kalau yang lain itu ada proceeding, itu juga ada. Tapi kalau yang ini masuk dalam kategori jurnal. Kemudian ISSN yang tadi nomornya sama ya. Coverage itu dari tahun 2013 sampai 2025. Terus turun lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tulisan scope. Scope-nya itu ya artikel yang bisa masuk ke sana ke case study in thermal engineering namanya itu publishernya. Ini menceritakan tentang bisa berhubungan dengan ini ya tertulis technical in the area of mechanical yang bagian paling bawah tuh ada technical in area mechanical, aerospace. Aerospace ya berarti tentang aero, chemical, kimia, medis, thermal management untuk elektronik, HE, heat exchanger. Nah, ini tadi nih yang barusan ditampilkan artikelnya itu menceritakan tentang heat exchanger, HE, regeneration, solar thermal energy, thermal storage, building energy conversion, and power generation. Case study of the thermal problem in other area will also be considered. Jadi itu yang bisa dikirim, maksudnya artikel yang bisa terkirim ke sana. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, ini adalah kuartil. Kuartil itu menceritakan tentang ini bagian ya. Kalau di bagian bawahnya itu ada tahun 2014, 15, 16, 17 sampai tampil itu 2024. Yang pertama dia menceritakan untuk artikel, coba aja digerakin kursornya. Nah, ketika di tahun 2014 si publisher ini berada pada
kuartil, pada kuartil Q2. Kuartil itu ibaratnya grade ya, tingkatan. Jadi ada grade yang paling tinggi itu berada di Q1. Kemudian digeser lagi ke kanan. Nah, mulai tahun 2015 sampai 2024 ya, sampai 2025 juga sepertinya dia masih di Q1 untuk publisher itu yang membahas mengenai engineering, fluid flow, dan proses transfer. Kemudian scroll lagi ke bawah. Terus ya ini keterangan aja ini. Satu, thermal size and engineering 78%, similarity international journal 73%, 67%, dan seterusnya. Terus ke bawah itu grafiknya. Terus terus ke bawah, scroll lagi ke bawah. Nah, inilah keterangan tuh yang di bagian dalam kotak. Case study in thermal engineering. Terlihat ya, kotak paling kanan, kanan bawah. Nah, itu. Case study in thermal engineering, nama publishernya itu case study in thermal engineering, berada pada Q1, kuartil 1, untuk nilai SJR-nya itu yang data uh, update terakhir itu tahun 2024 1,06. Nanti kalau di tahun 25 juga ada, cuman ini belum di update dari Simago-nya. Ya, jadi itu gambarannya mengenai grade-nya, atau ini masuk Q1 kalau yang ini. Berarti ini yang paling tinggi apa ya? Ya, ini paling tinggi untuk grade-nya ya, untuk grade rankingnya. Jadi key-nya itu dimulai dari Q1, nggak ada Q0 ya. Kalau hitungan angka kan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau di bagian ini Q1. Nah, Q1-nya juga itu nanti ada bagian-bagian lagi nilainya yang SJR-nya ini 1,061. Ada lagi di atas Q1 juga, tapi nilai SJR-nya beda. Nah, cara melihatnya, coba aja klik di atas. Di atas itu kan ada jurnal ranking. Iya. Ya, ranking jurnal. Nah, ini yang paling atas itu ada di apa tuh? Q1 dengan SJR-nya 145. H-index 223. Nilai SJR 145. Itu yang paling tinggi untuk Q1-nya. Kalau yang tadi siapa? Pak Case ya, Case ya. Eh, itu 1, berapa tadi? 1, 061. ya, berarti dia urutan keberapa tuh untuk Q1-nya? Tuh, itu udah 19, berarti halaman berikutnya. Nanti ada akan ketemu di situ, akan keluar. Nah, itu adalah itu 14, baru sampai 14 terus. Jauh banget. Terus banyak kan? Itu Q1. Terus scroll lagi ke bawah, coba sampai temukan itu yang tadi. Jadi urutan keberapa? 8.
Masih jauh, Pak. Masih Gimana? tiga. Ya, tuh 680. Coba cari aja sampai sampai satu aja, sampai ketemu itunya. Jadi Q1 urutan keberapa itu? Nah, ini udah mulai satu nih, urutan keberapa dia? Satu koma berapa tadi itunya? Masih jauh paling 1,061. Coba dicari aja sampai ketemu coba. Di urutan keberapa dia?
Ini udah Q2 ini. Q2 apa Q2 apa Q1? Satu Masih yang koma Q1, Pak. ya ini 1, berapa tadi itunya siapa? 1,061. 061 coba. Ntar lagi. Iya, Pak. Ya, berarti dia ada di urutan berapa tuh? Empat ribu tiga ratus 4.388. delapan. 4.388 untuk kuartilnya Q1 dengan nilai SJR 1,061. Nah, artinya itu masih banyak yang di atas itu. Jadi publisher yang Q1 yang tadi misalnya bahas tentang misalnya hit exchanger atau hit ya, itu juga ada kalau misalnya dibukain satu-satu. Nah, jadi untuk publikasi artikel itu ya lihat aja ininya apa namanya tuh ini eh, di Simago GR. Nah, cara mencari Pak, izin apa pengen angkat jemuran dulu, Pak, hujan. ya kan cas umumnya ya biasanya ya tidak dikenakan cas, tidak dikenakan biaya. Cuman nanti ketika ada yang membutuhkan artikel atau ingin mensitasi ya dia baru kena cas di apa cas downloadnya, cas apa cas ininya untuk satu artikel berapa macam-macam ada yang harganya satu per artikel itu ada sekali beli satu ini ya satu artikel 500.000, ada yang 300.000. Berapa? Nah itu purchase itu artinya beli nih. Harganya di mana ya, Pak ya? Harga apa? Keterangan harganya biasanya ada tulisannya. Itu coba scroll ke bawah ada nggak? Kasih. Oh enggak, itu purchase PDF yang pembelian PDF. Purchase PDF, kemudian Oh, ini ya. Oh, ini. ya itu berapa itu? Lumayan mahal. 24,9 dolar. Berapa rupiah? Coba kalau dikurut 24 ya, 24,9. Empat ratus Berapa? sepuluh ribu lah kira-kira. Jadi berapa itu? 410.000, Pak. Ya, sekitar itu. Berarti satu 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 artikel ya, satu artikel itu. Mahal Kalau juga. beli satu misalnya mau beli artikel ini ya, sekitar itu. Nah, ini coba aja yang kayak kemarin caranya di blog itunya kan apa enhancement terus cari di Google. Kadang ada juga publishernya itu author ya, bukan publisher maksudnya autornya itu supaya citasinya datanya si autornya naik, dia juga memasukkan ke research gate. Ini, Pak ya. Ya, coba.
Coba aja. Ini kemarin saya request 5, yang dikasih baru 2. Ya, Yang tiganya masih belum dijawab sama autor dan belum dikasih. iya berarti bisa jadi dia belum baca atau ini. Jadi seperti itu. Nah, nanti coba dicari dari Simago GR ini dibuat aja, maksudnya kayak dikumpulkan di data Excel. Kan data Excel kan bisa kan nama, kemudian apa nomor ya nomor, nama publisher, link, publish, kemudian APC, artikel processing charge, kemudian free atau open access, terus timeline ditulis saja fokus and scope. Nanti dibuat list di Excel. Nanti bisa tahu Hmm. mau ngirimnya kemana nih. Nanti dibuat itu. Nah, jadi nanti tugasnya di minggu depan kan, minggu depan ya coba kelompokan dari SJR. SJR yang tadi, yang SJR kan tadi kan ada SJR. Nah, yang Journal of apa? Journal ranking ya. Yaitu di data dari SJR ini di ini aja dipindahkan ke Excel. Nanti dibuat di kolom Excel. Misalnya nomor satu, case tadi thermal engineering. Kemudian eh, kuartil berapa, H-index berapa, terus APC-nya berapa, berbayar atau free, open access atau free. Terus linknya, link ini ya, maksudnya link buat akun. Terus nomor dua, apalagi nomor tiga, apalagi. Nah, jadi nanti punya list penerbit, list publisher. Jadi bisa tahu mau ngarahnya kemana, mau ngarah penerbitannya ke apa gitu. Berarti Q1 kayak kalau sampai kenapa? ya, empat dulu Pak. Tadi ngomong apa Pak? Berarti jadi Q1 sampai Q4 itu banyak. Itu kan tadi Q1 Hmm. aja. Itu sampai berapa tuh urutan si ini? Iya tadi udah 4 ribuan empat ya. ribu tiga ratus delapan puluh delapan. Nah, artinya banyak sekali. Jadi poinnya itu sebetulnya nggak kehabisan untuk mencari apa ya? Mencari publisher karena banyak 4 ribu. Ya tinggal mau buka apa enggak itunya satu-satu memilah ini menyeleksi artikel apa publisher-publishernya. Tapi untuk syarat kelulusan itu Q3 udah bisa kan Pak ya? Syarat kelulusan Q3 bisa. Jadi eh, panduannya kemarin ada nggak? Sudah di-download belum? Untuk coba dibuka itunya di halaman 110 di-download itunya. Di panduan Yang ya. kemarin dibagikan itu surat apa ya rektor itu. Oh yang ini apa sih? Nih, itu dikirim ulang lagi ya. Coba di bagian bawah ya itu. Coba di-download. Coba buka halaman 110. Terus ke bawah itu 106. Enggak, 110 yang maksudnya halaman ininya. 106, 107, 108, 109, 110. Nah, ini poinnya. Tugas akhir. Poin 661. Itu. Nomor dua ya, yang nomor dua. Jenjang sarjana, tugas akhir jenjang sarjana dapat berupa skripsi artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek. Kalau sekarang ini Kemendikbudristek di level Sinta 3. Atau ya, tertulis atau jurnal internasional
bereputasi pada basis data Scopus di tingkat Q4. Nah, kalau yang untuk Q4 itu ya dia yang paling bawah malahan. Kuartil Q4 berarti ke atas boleh. Q3, Q2, Q1 boleh. Paling bawahnya dia standarnya Q4. Banyak kan dari Q4 sampai Q1. Tinggal dipilih aja artikel apa namanya publishernya. Hmm. Kalau untuk yang cara nyari tahu yang Sintanya gimana ya Pak? Ini kan yang Scopus, ya. Yang Hmm. Nah, kalau Sinta itu coba masuk ke Google. Masuk ke Google, ketik Sinta, ketik aja Sinta Kemendikti Saintek. Sinta. Sinta Kemendikbud, ya udah gitu aja nanti dia akan cari. Oke, enter aja. Nah, sekarang kan Oh nomenklaturnya ini. Kemendikti Saintek ya itu. Klik Sinta. Sinta ini ya, kalau Sinta ini versinya Indonesia, maksudnya eh, pengelolanya ya, penyelenggaranya itu Indonesia. Kalau yang tadi Simago JR itu dia levelnya level ini internasional. Grade-nya lebih tinggi, grade ininya. Coba Sinta Kemendikti Saintek bisa. Nah, ini. Kemudian pilih source bagian atas. Oh, Author yaitu source, pilih jurnal. Klik aja jurnal. Nah, ini adalah jurnal turunin pelan-pelan. Misalkan jurnal pendidikan IPA Indonesia terakreditasi S1. Terbaca ya. Yang bagian bawahnya itu ada S1 akredit. Sinta Artinya satu. terregistrasi, terakreditasi di Sinta 1. Sama halnya seperti yang tadi, yang Simago GR. Simago GR itu kan ada ranking ya. Ada Q1, Q2, Q3, dan paling akhir itu Q4. Nah, kalau di Sinta levelnya itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta sampai berapa ya? Sinta 5 apa Sinta 6 terakhirnya itu. Tapi yang batas peraturannya itu kalau dari peraturan yang tadi batas bawahnya itu di Sinta 3. Range-nya di Sinta 3 ke atas bisa. Misalnya Sinta 2 atau Sinta 1 boleh. Tapi kalau misalnya terbitnya ke Sinta 4, nah itu nggak masuk secara administratif untuk syarat yang tadi syarat kelulusannya. Ini juga banyak Sintanya, Sinta 1 itu coba dilihat ada Sinta 1 macam-macam ya. Itu ya tinggal dilihat ininya. Nah, yang satu lagi umumnya kalau ketika dia sudah di Sinta 1, umumnya sudah juga terindeks di Scopus, masuk di Ini ya. database Scopus. Jadi sekali kirim ke penerbitnya versi Indonesia untuk grade Sinta 1 itu juga nanti masuk ke indeks Scopus di database-nya Scopus. Jadi sekali kirim dua akreditasi masuk, akreditasi Sinta dan akreditasi Scopus Scopus. itunya. Untuk indeksnya ya, untuk pengindeksnya. Indeks Scopus. Nah, jadi kayak gini nanti coba buat aja di Excel, dikelompokkan nama-nama publishernya, kemudian lihat timelinenya, lalu lihat apa APC, APC-nya berapa. Di Sinta 1 juga ada, sama seperti yang tadi, ada yang free. Ketika ngirim ke sana atau publish ke sana tidak berbayar, gratis. Ada juga yang misalnya kalau mau kirim ada yang berbayar. Ada yang 200 berapa ya? 250.000 juga ada. Yang 1 juta juga ada, 500.000 juga ada, yang berapa ya? 1,6 juga ada. Coba aja dilihat salah satu aja nih. Misalkan Jurnal Pendidikan Indonesia. Diklik aja, diklik. Ya, terus itu dia terakreditasi sampai tahun 2026 ya, 2026. Tuh. Kursornya digerakin aja tuh. Sinta 1,
Terus di 2026. Kemudian masuk ke websitenya paling atas. Ada tulisan website. Enggak. Itu Google Scholar Oh Garuda ini. website. Ya. Nah, ini adalah publishernya. Publishernya ya. Kemudian coba lihat focus and scope. Pertama yang kali dilihat itu adalah focus and scope. Coba diklik. Nah, kalau misalnya mengirimkan artikelnya Heat Exchanger, masuk nggak ke focus and scope ini? Kalau dari bacaan ini sepertinya dia lebih banyak menceritakan tentang education, pendidikan, eh, apa masalah pendidikan ini ya, itunya. Sains. Ya, kemudian coba lihat ini. Satu lagi tuh, itu dia masuk ke yang kiri ya. Itu masuk ke Scopus di bukan Sinta, apa kuartil 3. Scopus Q3 dengan nilai SJR 0,33. Berarti otomatis masuk kampus juga ya Pak ya? Masuk. Jadi nanti namanya itu masuk di database Scopus. Nah, ini di paling bawah tuh. Coba tuh lihat APC-nya. Paling bawah. Author fee. Ya, artikel publication 5 juta tuh. IDR-nya, Indonesia Rupiah. Submit free, maksudnya nggak bayar. Mau ngirim artikel itu tidak berbayar. Tapi ketika si artikel ini sudah dilakukan proses review, sudah dilakukan proses apa namanya pembacaan dari editor atau reviewer dan sudah diperbaiki komentar-komentarnya dan di bagian akhir dapat LOA, Letter of Acceptance, kemudian terbit. Nah, untuk terbitnya itu kena cas, bayar di 5 juta. 5 juta rupiah author fee-nya. Berarti ini bayarnya pas bener-bener udah Terbit. tinggal akhir doang ya Pak ya? Iya, pas Udah sudah tinggal mau terbit tinggal doang. akhir, nanti kan ada corresponding tuh, corresponding author ya, Mas, apa dikirim by email. Nanti akan dikirim keterangan artikel yang saudara kirimkan atau di submit ini telah kami review dari hasil keputusan Dewan Editor. Artikel tersebut akan diterbitkan pada misalnya volume sekian, nomor sekian untuk memenuhi untuk memenuhi syarat administrasi penerbitan dimohon untuk membayar charge-nya ini. Nanti ngirim ke apa? Biasanya ada nomor rekeningnya nanti dikasih tahu sama siapa? Sama publishernya. Nah, ini nanti dikelompokkan aja, dibuat list list apa? List ini ya, list di Excel, di Microsoft Excel. Misalnya Sinta 1 APC-nya sekian, nama publishernya ini, link jurnalnya ini. Terus Sinta 1 lagi, nama publishernya ini, APC-nya sekian, link jurnalnya ini, timeline-nya itu waktu terbit. Coba lihat aja, misalkan bagian berikutnya, mengetahui eh, panduan, coba author, guide for author, panduan untuk menulis. Nah, ini untuk nulisnya, panduannya ini. Nanti gunakan nomor 1 template-nya, terus menggunakan Mendeley atau EndNote atau Zotero. Kemudian coba ke bawah, artikel, manuskrip. Nah, itu keterangannya tuh. Abstrak, figur, introduction. Jadi sudah ada guidance-nya, sudah ada panduan. Ya tinggal
menyesuaikan aja dengan ini eh, template atau panduan yang dituliskan author guideline-nya. Terus scroll lagi ke bawah. Oke, terus ke bawah, terus, terus, oke, terus. Nah, itu adalah penjelasannya. Kemudian lihat sampel, sampel contoh artikel yang sudah terbit. Coba masuk ke menu arsip di bagian atas biasanya ada itu. Eh, Mana? paling kanan arsip ya, itu. Volume 13 nomor 1. Coba klik. Kemudian nah itu semua file apa semua ini open access ini. Semua artikel yang ini bisa di-download. Coba aja semuanya. Misalkan salah satu coba itu. Karena tadi udah berbayar si siapa? Autornya itu sudah kena cas 5 juta. Membayar 5 juta. Jadi semua artikel yang keluar di sini ini bisa di-download. Tuh. Jadinya nanti kalau misalnya sudah jadi tampilannya seperti ini untuk publishernya ini. Tapi kalau misalnya publishernya beda lagi, ya template-nya ada perbedaan. Berapa halaman tuh? Cuman 11 halaman. Tuh, hanya 11 halaman dia. Nggak banyak nulisnya. Paling 11, 15 halaman, 20 halaman udah. Beda halnya dengan nulis skripsi. Skripsi itu bisa ada sampai berapa? 100 halaman, ada bisa sampai lebih. Ini saya punya isi Pak apa skripsi dari Bang Bang Cecep buat Hmm. contoh. Nah, Wah, itu berapa tuh? 83 halaman kan? iya 83 halaman Pak. Kalau artikel 11, 11 halaman. Jadi itu nanti coba di minggu depan coba kelompokkan, dibuat di Excel aja, ketik di Excel publishernya Sinta yang ini Scopus. Nanti dikelompokkan nomor 1 Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 1 apa-apa aja nama publishernya, kemudian APC-nya berapa, timelinenya berapa, nanti bisa bisa mengetahui untuk apa terbitnya itu kemana nanti ngirimnya. Kemudian coba Hmm. lihat ininya bagian atas dari artikel ini. Tampilan atas biasanya ada history. Ada nggak historinya? Di mana Pak? Biasanya ada history. Nah itu tuh, accept, accepted coba. Tertulis 10 Juni di atas abstrak. Oh ini ya. Ya, itu adalah history. Oh, Story-nya ya, history dia ngirim ya. Accept diterima tanggal berapa itu coba dibesarin? 19 2019 Juni ya, Juni. 2023. Kemudian Maret 2024, publish 2024. Hampir setahun. Ya, berarti timelinenya itu dia si siapa namanya ini diperkirakan 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Coba lihat timeline terbitnya. Itu adanya biasanya di mana ya? Editorial board coba. Ada nggak keterangan? Nggak ada. Berarti masuk ke mana? Biasanya itu ada di about. Coba di about paling atas. About home ya itu about. Kontak. Ada nggak timeline? Eh, Frekuensi tadi ada tulisan frekuensi atas atas.
Publication frequency, polisi publication frequency, nah itu apa keterangannya? Setiap April dan Oktober. Ya, Tahun berarti oh ini sampai ini nih. 2018 Wah, frekuensi publikasi. Ini yang dimaksud dengan timeline. The Journal pertama kali was first published, keluar ya maksud jurnal ini dari tahun 2012. Kemudian selama 2012 sampai 2017 The Journal publish every setiap bulan April dan Oktober. Starting 2018, di tahun 2018 The Journal publish every Maret, Juni, September dan Desember. 3 bulan There sekali are, berarti. kenapa? 3 bulan Iya, sekali berarti ya. iya 4 bulan sekali. Berarti bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu 1 tahun dia terbit 4 kali. Dengan sekali terbitnya itu at least 20 artikel publish per tahun. 20 artikel publish per year ya. 20 berarti kalau 20 dibagi 4, 55 berarti. 5 artikel tiap bulan, tiap berapa tuh, tiap 4 bulan sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti coba dikelompokkan aja di Excel-nya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ini ditanyakan? Cukup sih, Pak. Ya, Dari saya. oke. Kalau cukup, ya nanti coba di minggu depan dikelompokkan nama-nama publishernya, publisher dari Scopus, kemudian publisher di Sinta. Dari Scopus itu nanti lihat di SJR yang tadi caranya.